Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Mister berharap semua kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, anak-anak yang ada di rumah pada hari ini, Mister akan memberikan video pembelajaran buat anak-anak bidang studi pendidikan agama Kristen. Oleh sebab itu, Mister berharap kalian semua menyaksikan, melihat video ini dari awal sampai akhir karena ada penjelasan materi buat anak-anak. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Kita mau serahkan kegiatan pembelajaran kita ke dalam tangan Tuhan supaya semua boleh lancar sampai selesai nantinya. Kita bernyanyi, anak-anak siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita mau bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu pujian, Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus.
Baik, anak-anak, kita satukan hati kita, kita berdoa ya. Mister yang akan pimpin doa buat kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kami memulai pelajaran agama Kristen, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan semangat dalam belajar. Berikan juga kepada kami hikmat untuk kami mengerti dan memahami pelajaran ini dengan baik. Berkati juga teknologi yang kami pakai sehingga pelajaran kami ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk pelajaran kita yang baru ya. Kita masuk pelajaran kita bab 11 yaitu kuasa Allah atas keterbatasanku. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang keterbatasan ya. Banyak orang mengalami keterbatasan dalam dirinya ya, keterbatasan secara fisik ya, keterbatasan secara mental, keterbatasan secara pengetahuan, keterbatasan secara keterampilan dan lain sebagainya. Nah, kenapa Tuhan kasih itu keterbatasan? Itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa ya. Jadi di dalam diri manusia ada keterbatasan tertentu. Kenapa? Karena di muka bumi ini tidak ada seorang pun manusia yang sempurna atau yang perfect. Ya, semua manusia punya keterbatasan, punya kelemahan tersendiri. Nah, siapa yang menciptakan itu? Apakah manusia? Apakah dirinya? Apakah orang tua? Apakah guru yang menciptakan keterbatasan itu? Bukan. Yang menciptakan itu adalah Allah sendiri. Kenapa Allah menciptakan keterbatasan? Nah, jawabannya adalah dengan adanya keterbatasan, maka Allah menyatakan kuasanya ya, menyatakan kasihnya kepada manusia sehingga manusia boleh melihat karya Allah, boleh melihat perbuatan Allah melalui apa? Melalui keterbatasan dalam dirinya. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kuasa Allah, bagaimana kasih Allah dalam keterbatasan kita. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan, kita buka buku cetak kita bab 11. Kalian yang ada di rumah buka buku ya, perhatikan, dengarkan dan pahami penjelasan Mister lewat video ini supaya anak-anak boleh mengerti sehingga nanti pada saat ditanya, pada saat ulangan kalian sudah tahu, sudah mengerti dan sudah memahami karena Mister sudah jelaskan. Nah, sekarang kita akan lihat buku kita ya. Kita lihat buku kita. Semua anak-anak perhatikan bukunya. Nomor 1. Karunia Allah cukup bagiku. Pada waktu Yosua berperang di dekat Gibeon, ia menghadapi Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, yang bersekutu dengan 5 raja yang lain. Yosua menyerang mereka secara tiba-tiba. Tuhan mengajukan pasukan raja-raja itu sehingga mereka mundur. Dan pada waktu raja-raja tersebut melarikan diri, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Ya, kita baca buku kita nanti. Mister akan menjelaskan. Yosua berbicara mohon kepada Tuhan di hadapan orang Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai Yosua dan pasukan Israel memenangkan perang tersebut. Alkitab mencatat, inilah satu-satunya peristiwa di mana matahari dan bulan berhenti. Yosua pasal 10 ayat 12-14.
Apa yang dilakukan Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel adalah keajaiban untuk menunjukkan karunia Allah atas umatnya. Dia menolong mereka memenangkan peperangan demi namanya. Karunia-Nya cukup untuk memenuhi apa yang diperlukan Yosua dan pasukan Israel. Pernahkah kamu mengalami sakit dan terbaring di tempat tidur tak berdaya? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Pada waktu itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. Hizkia merasa sedih. Ia meratap memohon kepada Allah. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada Raja Hizkia. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Allah adalah sumber kehidupan. Karunia-Nya cukup bagi Raja Hizkia tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Rasul Paulus sangat giat mengabarkan Injil, telah mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan membiayai pelayanannya sendiri. Ia seorang rasul yang besar. Banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Paulus, tetapi Paulus juga mempunyai Ia berseru kepada Allah untuk mengangkat keterbatasan tersebut, tetapi Allah memandang hal itu perlu agar Paulus tidak menjadi sombong. Keterbatasan membuat Paulus selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kasih karunia Allah cukup meskipun Paulus mengalami banyak pencobaan dan Allah memberikan keterbatasan kepada manusia agar manusia tidak menjadi angkuh atau sombong. Manusia menerima karunia Allah cukup untuk kehidupannya di hadapan Allah. Nah, perhatikan, ini materi yang sudah kita baca tadi ya. Jadi tadi Mister sudah buat ya materi ini dengan Mbah Google yang membacakannya ya. Jadi Mbah Google sudah membaca. Nah, sekarang Mister menjelaskan tentang karunia Allah cukup bagiku. Nah, apa maksud dari ayat ini? Perhatikan ya, dengarkan. Ayat ini ya, cerita ini, kisah ini, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Yosua berperang ya, berperang melawan musuh-musuhnya ya, menghadapi Adoni-Zedek, raja Yerusalem yang bersekutu dengan 5 raja yang lain. Mereka berperang ya, mereka saling merebut kekuasaan ya. Lalu di sini kita melihat bagaimana Yosua bisa berperang, bisa menang, bisa mencapai kemenangan, meraih kemenangan, melawan raja-raja ya. Ada berapa raja? Raja yang dilawannya ada 5 ya. Perhatikan ini. Ada 5 raja ya, ada 5 raja di sini. Sangat banyak sekali ya. Banyak sekali raja-raja. Nah, pertanyaannya kenapa mereka bisa menang? Karena Allah tentu menyertai mereka. Karena Allah telah memberikan kemenangan bagi mereka. Lalu Tuhan mengacaukan pasukan raja-raja itu sehingga mereka mundur. Kok bisa begitu ya? Berarti Allah berpihak kepada Yosua. Iya betul, memang Yosua ya, dia diberikan kemenangan oleh Allah, atau Allah berpihak kepadanya, sedangkan kepada raja-raja yang tadi Tuhan kacaukan. Nah, sehingga mereka mundur dan mereka kalah. Dan pada saat itu raja-raja tersebut melarikan diri, ya, mereka takut. Nah, mereka takut, mereka bimbang, mereka binasa, mereka dihancurkan oleh siapa? Oleh Yosua beserta dengan anak-anak buahnya. Nah, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit.
Nah, ini pekerjaan Tuhan, ya, ini tangan Tuhan, ini kasih Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel sehingga mereka bisa menang terhadap peperangan yang mereka hadapi pada saat itu. Oke. Nah, setelah Yosua berbicara kepada Tuhan di hadapan orang Israel. Nah, perhatikan ini letak kunci kemenangan Yosua dan orang Israel. Apa itu? Ternyata Yosua ya berhadapan dan berseru memohon, berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Allah. Dan ia juga menyampaikan ini kepada siapa? Kepada orang-orang Israel. Apa katanya? Ya, katanya adalah matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Wah, ini cerita yang sangat-sangat luar biasa ya. Masa matahari berhenti? Bagaimana ceritanya? Apakah benar matahari berhenti? Nah, ini menjadi sesuatu hal. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kok bisa matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon? Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan tentang ya kemenangan, tentang keberhasilan yang Yosua dan orang Israel capai. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai Yosua dan pasukan Israel memenangkan perang tersebut. Wah, ketika mereka berperang melawan raja-raja tadi, maka matahari dan bulan pun tidak bergerak. Wah, ini keajaiban, ini mujizat. Ya, ketika mereka berperang, ya bertempur, lalu matahari berhenti dan bulan pun tidak bergerak. Kalau matahari tidak bergerak, tidak berputar, wah, bagaimana bumi? Nah, yang bisa melakukan itu siapa? Yang bisa melakukan itu adalah hanya Allah, hanya Tuhan Yesus. Dan memang orang Israel, Yosua bisa memenangkan peperangan itu. Dengan apa? Tentunya dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Yesus Kristus. Nah, seperti yang dicatat di dalam Alkitab, perhatikan ya. Seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Yaitu, inilah satu-satunya peristiwa di mana matahari dan bulan berhenti. Di dalam cerita ini tertulis Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Memang pada waktu itu matahari dan bulan berhenti ketika mereka berperang. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel? Itu adalah keajaiban. Itu adalah mujizat. Itu adalah kedahsyatan Allah. Kenapa? Ya, sampai sekarang kita tidak bisa melihat matahari berhenti. Kita tidak bisa melihat matahari dan bulan berhenti. Hanya di masa itu ketika mereka berperang melawan raja-raja. Ini adalah keajaiban Allah. Kenapa Allah lakukan itu? Kenapa Tuhan melakukan itu? Nah, jawabannya adalah Allah menunjukkan karunia atas umatnya. Artinya Allah menunjukkan belas kasihannya, pertolongannya, kasihnya kepada umatnya. Siapa umatnya? Umatnya adalah bangsa Israel saat itu. Dan kita juga hari ini adalah umat Allah, kepunyaan Allah. Jadi Allah itu menunjukkan artinya memperlihatkan kepada kita keajaibannya. Nah, dengan kita melihat itu, maka kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Ia mampu menghentikan matahari dan bulan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah yang menciptakan itu semua. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, semua yang ada di muka bumi ini, bahkan di angkasa pun Dia yang menciptakan. Dan harus
tunduk dan taat semua ciptaannya kepada Allah itu, ya. Itu ya anak-anak, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Nah, Dia menolong mereka memenangkan peperangan demi namanya. Karunia-Nya cukup untuk memenuhi apa yang diperlukan Yosua dan pasukan Israel. Nah, ternyata pada waktu itu, ya, pada waktu itu mereka merindukan kemenangan. Nah, mereka menginginkan kemenangan oleh bangsa Israel dan Yosua. Dan akhirnya Tuhan memberikan mereka kemenangan. Coba kalau seandainya Tuhan tidak kasih mereka kemenangan, pasti mereka kalah. Karena yang mereka hadapi, yang mereka lawan adalah raja-raja, 5 raja-raja. Itu bukan sedikit, banyak. Ya, bisa saja bangsa Israel kalah waktu itu. Tapi ketika mereka memohon kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan. Dan ini yang disebut dengan karunia. Ya, ini yang disebut dengan karunia, kasih karunia Allah telah diberikannya kepada siapa? Kepada Yosua dan bangsa Israel untuk memenangkan peperangan demi nama Allah. Ya, itu yang disebut dengan karunia, pertolongan Allah. Nah, perhatikan, pernahkah kamu mengalami sakit dan terbaring di tempat tidur, tak berdaya? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Nah, pernah nggak kamu mengalami misalnya demam, ya, atau sakit apakah itu? Ya, pernah. Dulu waktu Mister sakit, waduh nggak enak, makan nggak bisa, ya, duduk nggak bisa, berjalan nggak bisa, makan nggak bisa, mandi nggak bisa, semua serba nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Nah, itu tadi kalau kita melihat di kisah Yosua dan bangsa Israel, mereka mendapatkan karunia Allah. Sekarang kita melihat ada satu cerita lagi, kisah di dalam Alkitab yang bernama Raja Hizkia. Oke, Raja Hizkia ini adalah dia mengalami penyakit atau penderitaan. Dikatakan oleh Alkitab dia hampir mati. Wow, hampir mati. Artinya sudah tidak berdaya lagi. Sudah tidak bisa mengapa-ngapain lagi. Hampir mati. Bagaimana orang kalau mau hampir mati? Tinggal menunggu nafas terakhirnya. Nah, apa kira-kira yang kita pelajari dari kisah Hizkia ini? Lalu Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia? Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Waduh, ini ceritanya ketika Hizkia sakit, lalu diutusnya Yesaya. Allah berfirman, "Hei Yesaya, sini. Nah, sampaikan kepada Hizkia, ya. Dia akan mati dan tidak sembuh lagi." Ini yang Tuhan sampaikan kepada Hizkia. Dan Hizkia sampaikan kepada Yesaya, sampaikan kepada Hizkia. Waduh, ini sangat ngeri. Bagaimana ya kalau seandainya kita begitu, wah, kita pasti ketakutan, kita pasti waduh, sedih, menangis karena kita mau sebentar lagi mau mati. Nah, Hizkia merasa sedih, meratap memohon kepada Allah. Maha Allah memberikan karunia kepada Raja Hizkia. Kok bisa? Tadi katanya Allah sudah mau ambil nafasnya. Tadi katanya Hizkia sebentar lagi mau mati. Tapi kok Allah tidak melakukannya? Nah, ternyata Hizkia dia sangat pinter, ya. Ya, dia sangat bijak, dia sangat rindu masih hidup lagi di bumi. Apa yang dilakukannya ketika dia mendengar berita itu? Yang dia lakukan adalah dia berdoa, berseru dan memohon kepada Allah. Sama seperti Yosua tadi, ia memohon kepada Allah. Dia memohon kepada Tuhan. Apa yang dimohonkan? Kemenangan. Sama, Hizkia juga dia memohon apa? Kesembuhan. Kesembuhan, pemulihan, ya, mujizat dia mohon kepada Allah. Lalu ketika ia memohon, apakah Allah dengar atau tidak?
Nah, jawabannya Allah mendengar dan Allah tidak jadi mengambil ataupun mengambil nyawa Raja Hizkia. Justru Allah memberikan dia umur lagi. Waduh, gimana ceritanya itu ya, Mister? Tadi katanya hampir mati. Kok nggak jadi? Nah, tidak jadi, justru dia diperpanjang lagi hidupnya. Diperpanjang bukanlah sedikit, tapi banyak. Berapa? 15 tahun lagi. Waduh, banyak sekali. Nah, Allah memberikan kehidupan. Karunia-Nya cukup bagi Raja Hizkia. Ya, karunia-Nya cukup bagi Raja Hizkia. Luar biasa. Ini yang disebut dengan karunia. Ya, ini yang disebut dengan kasih Allah itu kepada manusia. Lalu ada lagi. Perhatikan, ini kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat giat mengabarkan Injil. Ia mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan membiayai pelayanannya sendiri. Ia seorang rasul yang besar, ya. Rasul Paulus sangat bersemangat, sangat berantusias, ya, sangat bersukaria untuk menyampaikan Injil kepada orang, bukan hanya kepada sedikit orang, tapi banyak, ya, dari tempat yang satu, tempat yang satu, tempat yang satu, tempat yang satu, daerah yang satu, dia sampaikan Injil, dia sampaikan firman Allah. Nah, kalau seandainya menyampaikan Injil itu kan butuh uang, butuh dana, butuh biaya. Tapi Rasul Paulus tidak peduli. Dia membiayai pelayanan Injil. Dia membiayai, ya, dia membiayai makannya, kebutuhannya hanya untuk apa? Memberitakan Injil. Ia rasul yang besar. Rasul yang besar artinya rasul yang hebat, rasul yang luar biasa. Nah, banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Paulus. Tetapi Paulus juga mempunyai keterbatasan. Nah, tadi katanya Paulus rasul yang besar, rasul yang hebat. Tapi kok dia punya keterbatasan? Nah, kok dia punya kelemahan? Kenapa ya bisa begitu? Apa yang terjadi dalam diri Paulus? Nah, tadi Mister sudah bilang dari awal, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Ya, semua manusia punya keterbatasan, punya kekurangan. Sementara tadi Paulus banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Allah. Hanya dengan apa? Hanya dengan pelayanan Rasul Paulus. Oke, perhatikan, dengarkan baik ya. Semangat kalian yang ada di rumah. Lalu ia berseru kepada Allah untuk mengangkat keterbatasannya tersebut. Nah, tadi Yosua memohon dan berseru kepada Allah, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Sama, Hizkia juga begitu. Ketika tadi dia hampir mati dan ia memohon kepada Allah, ia berseru kepada Allah dan Allah memberikan dia kasih karunia. Yang ketiga, Paulus. Ketika Paulus berseru memohon kepada Allah supaya keterbatasannya itu bisa digantikan menjadi kelebihan. Lalu apa yang Tuhan jawab? Tetapi Allah memandang hal itu perlu agar Paulus tidak menjadi sombong. Ternyata Tuhan tidak mau. Ternyata Allah tidak mau, ya, mengambil atau menghilangkan keterbatasannya Paulus. Kok bisa begitu ya, Bapak? Kok bisa begitu ya? Tadi Yosua dikasih, Hizkia dijawab, Paulus kenapa tidak? Nah, jawabannya, jawabannya agar Paulus tidak menjadi sombong. Ini dia. Agar Paulus tidak menjadi sombong. Ternyata anak-anak, perhatikan, dengan adanya keterbatasan dalam diri kita, ya, itu Tuhan sengaja berikan supaya manusia tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, ya, tidak merasa hebat, merasa pinter, merasa pandai, dan lain sebagainya.
Ya, Tuhan sengaja itu supaya Paulus tidak menjadi sombong. Nah, perhatikan, keterbatasan membuat Paulus selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ini kuncinya. Jadi keterbatasan Paulus itu ya membuat Paulus selalu rendah diri di hadapan Allah. Rendah diri artinya bahwa Paulus itu bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang yang luar biasa ataupun orang yang melebihi seperti Yesus, tidak. Justru di sini keterbatasan Paulus itu selalu rendah diri, ya, selalu ya berserah dan memohon dan mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini yang dikatakan oleh Allah. Dan ini ayat kunci pelajaran kita pada hari ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, cukup itu. Tuhan kasih kita nafas, Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita telinga. Cukuplah itu. Itu yang disebutkan oleh Paulus. Nah, di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, Allah menyatakan kuasanya. Sehingga kuasa Allah itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Nah, jadi anak-anak, kita kemarin sudah mempelajari apa yang kita lakukan terhadap keterbatasan kita. Yang kita lakukan adalah bukan bersungut-sungut, ya, bukan emosi, bukan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, tapi yang kita lakukan apa? Bersyukur atas keterbatasan kita, ya. Kenapa kita bersyukur? Karena di dalamnya itu ada kuasa Allah yang menjadi nyata dalam diri kita. Nah, oke, itu yang disebut dengan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup itu, ya. Cukup itu. Cukup itu ya. Jangan lagi kita mengharap, meminta dan merindukan ini, ya punya pesawat, punya ini ya. Kesehatan cukup bagi kita. Tuhan kasih kita. Oke, perhatikan. Kasih karunia Allah cukup meskipun Paulus mengalami banyak pencobaan dan tantangan, ya. Paulus banyak mengalami tantangan, dia. Paulus banget mengalami pencobaan, dia di penjara ya sebanyak 3 kali hanya karena apa? Hanya karena memberitakan Injil. Dia dimasuki ke penjara, dia dihina, dia diejek, dia diolok-olok, ya. Hanya karena memberitakan Injil. Dan Paulus tidak mau kalah dengan apa yang dialami. Justru dia semakin giat, semakin semangat untuk memberitakan Injil. Allah memberikan keterbatasan kepada manusia agar manusia tidak menjadi angkuh atau sombong. Manusia menerima karunia Allah cukup untuk kehidupannya di hadapan Allah. Nah, itu yang disebut dengan cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa belajar, ya. Semua karena kasih karunia. Semua karena kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang kedua, yaitu aku kuat karena Allahku. Nah, ya, aku kuat karena Allahku. Oke, sekarang kita lihat ya, kita baca bersama-sama. Nomor 2, aku kuat karena Allahku. Petrus dan Yohanes ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak berdaya. Saat itu mereka hanya berdoa dan memuji-puji Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes pasrah, tak dapat berbuat apa-apa, Allah menunjukkan kuasanya. Ia mengirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus dan Yohanes dari penjara. Kebebasan dan keberanian mereka memberitakan Injil datangnya dari Tuhan, yang memberikan kekuatan tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17-25. Dalam pelayanannya, Paulus mengalami berbagai-bagai pencobaan dan tantangan.
Meskipun ada permohonan yang tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah tetap memberikan kekuatan menanggungnya. Sehingga Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Artinya, Paulus dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus telah melakukannya untuk Paulus. Tidak semua doa dijawab Tuhan sesuai keinginan manusia. Terkadang Allah membiarkan orang agar ia belajar bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Sebab dalam keterbatasan manusialah kuasa Allah menjadi sempurna. Karunia Allah bukan berarti semua keterbatasan dihilangkan, tetapi dengan karunia itu manusia menjadi kuat untuk mengatasi semua keterbatasannya. Tugas agama Kristen bagian yang pertama. Nah, oke. Sekarang kita lihat bahwa kita kuat semua karena apa? Karena Allah kita. Nah, sama seperti Petrus dan Yohanes. Nah, ketika mereka ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara, ya. Kenapa mereka ditangkap? Karena mereka melayani Allah, memberitakan Injil, menyampaikan firman kepada banyak orang, dan banyak orang tidak suka, tidak senang kepada mereka, sehingga mereka diperhadapkan dengan mahkamah agama. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak berdaya. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka kerjakan. Nah, anak-anak, kita semuanya kuat, sehat karena Allah. Ya, kita semua sehat karena Allah, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena guru, bukan karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi itu karena Allah, ya, itu karena perbuatan Allah, itu karena kasih Allah kepada siapa? Kepada kita. Nah, ya, maka kita harus bersyukur, kita harus berdoa, kita harus berterima kasih kepada Allah. Itu kita lakukan, ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur, ya. Semua anak-anak sehat hari ini itu karena apa? Karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita. Oke. Ketika Petrus dan Yohanes pasrah, tak dapat berbuat apa-apa. Pasrah artinya, udahlah, saya serahkan semua sama Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang mengurus, mengatur semuanya. Nah, ketika mereka berdoa, berserah, memuji Tuhan, Allah menunjukkan kuasanya. Ia mengirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus dan Yohanes dari penjara. Wah, luar biasa ya Tuhan itu. Luar biasa Allah itu. Ia mengirim malaikatnya di penjara. Untuk apa? Untuk membebaskan Petrus dan Yohanes. Kenapa mereka dibebaskan? Apa kuncinya? Kuncinya adalah karena mereka tadi memuji Tuhan, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Mereka berkata, udah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Biarlah Allah yang bekerja. Dan akhirnya Allah mendengarkan mereka. Dan Allah mengirim malaikatnya. Dan malaikat itu adalah pertolongan Allah. Malaikat itu adalah karunia Allah. Malaikat itu adalah kasih Allah. Sehingga mereka bisa selamat, bisa dibebaskan dari penjara itu. Nah, kebebasan dan keberanian mereka memberitakan Injil datangnya dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Yang mereka bisa sanggup memberitakan Injil, sanggup melayani Allah karena kasih karunia Allah. Kemudian kalau kita melihat kehidupan Paulus lagi, ya, dalam pelayanannya Paulus mengalami berbagai pencobaan, tantangan, ya. Sekalipun dia
memohon kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan kekuatan untuk menanggung semua apa yang dialami oleh Paulus. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan berkati kita, pasti kita kuat. Nah, anak-anak yang ada di rumah hari ini, ya, Mister berpesan kepada kalian apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami. Ya, apakah kalian punya masalah, apakah kalian punya problem, atau ada keluarga kalian yang sakit, atau ada di antara keluarga kalian yang lemah, ya, atau pencobaan-pencobaan yang dialami. Nah, yang kita lakukan adalah kita belajar dari Paulus, dari Petrus dan Yohanes tadi, sama Hizkia dan Yosua. Mereka berserah kepada Allah, sehingga Allah memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga Allah memberikan kesanggupan kepada mereka untuk apa? Untuk menghadapi, ya, menghadapi apa? Menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan yang ada. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, wah, saya tidak takut pencobaan. Saya tidak takut sama corona. Saya tidak takut sama virus. Saya kan kuat, saya kan sehat. Saya kan tahan tubuh, tidak takut virus. Justru virus yang lain. Nah, jangan seperti itu. Itu namanya mencobai diri sendiri. Justru kita apa, anak-anak? Menjaga, ya, berserah, berdoa, Tuhan, ya, jauhkan kami dari segala virus, jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan, kita berserah sehingga kita bisa kuat. Sehingga melalui keterbatasan kita bisa kita kuat untuk menanggung semuanya itu. Oke? Pasti Tuhan kasih kita kekuatan. Nah, perhatikan. Sehingga Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan kepada Paulus? Yaitu Tuhan. Segala perkara berarti semua pencobaan, semua tantangan, semua masalah, ya, sakitkah itu, ya, penderitaankah itu, dan lain sebagainya. Banyak faktor, banyak hal-hal yang membuat kita banyak masalah, banyak, ya. Tetapi dapat kita tanggung di dalam siapa? Di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita kesehatan, semangat. Artinya apa? Paulus dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus telah melakukannya untuk Paulus. Ya, kita bisa melewati itu semua. Kita bisa menjalani itu semua karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan, ya. Karena Tuhan telah memberikan kita semangat nih. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba perhatikan, ya. Coba perhatikan sekarang anak-anak. Apakah anak-anak sanggup menghadapi berbagai perkara, menghadapi berbagai masalah? Apakah kalian tidak merasakan apa-apa? Saya kan masih belajar, Pak, masih kecil. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu masalah itu. Kalau masalah cari uang mah itu urusan orang tua. Saya hanya sekolah, belajar, makan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalian juga yang ada di rumah, yang menyaksikan pelajaran ini, ya, semua kita harus berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berserah, maka segala perkara itu kita bisa tangguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kita kekuatan. Ya, Tuhan pasti beri kita kekuatan. Sebesar apapun tantangan, perkara, masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan beri kita kekuatan. Ya, Tuhan tidak biarkan kita, biarkan aja itu si Excel, biarkan aja itu si
Owen, biarkan aja itu si Claire, si Evan, si James, si Neil, ya, si Karen, biarkan aja. Biar banyak masalah, biar banyak perkara, biar banyak tantangan dialami yang dihadapi dia. Nah, dia sih bandel sih, dia sih melawan sih. Nah, Tuhan tidak seperti itu ya. Justru Tuhan itu cinta kepada kita. Justru Tuhan itu mengasihi kita anak-anaknya. Ya, dia sangat cinta kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Asalkan kita apa? Berserah dan berdoa kepada dia sehingga kita bisa kuat, ya, kita bisa sehat. Coba sekarang anak-anak, ya, kalian bisa sampai duduk di kelas 4, semua karena apa? Karena kasih Tuhan kepada kita, ya. Coba di sekeliling kita, di Indonesia bahkan di negara-negara lain, banyak orang menderita sakit karena COVID, ya. Banyak orang mengalami, ya, tekanan-tekanan ekonomi, ada yang nggak ada makan, susah cari makan, susah cari kerja, susah cari nafkah, ya, mereka alami itu semua. Nah, kita bersyukur hari ini kita tidak mengalami itu. Kita bersyukur hari ini kita tidak merasakan itu. Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih beri kita kuat, ya. Tuhan masih beri kita semangat yang baru. Asalkan kita terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Nah, tidak semua juga doa dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan manusia. Nah, perhatikan ya, kalau seandainya anak-anak berdoa, oh Tuhan saya mau minta pesawat, mau minta kapal, mau minta mobil, rumah ini, segala macam. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan kasih? Nah, terkadang juga Allah membiarkan seseorang sakit agar ia belajar bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Nah, terkadang juga Allah tidak memberikan apa yang kita doakan, tidak memberikan apa yang kita minta. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sengaja supaya kita terus tetap bergantung kepada Allah. Nah, kalau seandainya Tuhan kasih kamu pesawat, Tuhan kasih kamu mobil, ataupun Tuhan kasih kamu rumah, pasti kamu tidak bergantung lagi kepada Allah. Pasti kamu tidak berserah lagi kepada Allah. Kenapa? Sudah punya mobil dong, sudah punya rumah dong, sudah punya pesawat, sudah punya uang banyak dong, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kamu tidak membuat diri bergantung, berserah kepada Allah. Nah, itu Tuhan sudah atur semua. Makanya Tuhan itu pintar sekali, ya, mengatur kehidupan manusia, ya, mengatur kehidupan kita semua ciptaannya. Oke. Perhatikan ya. Sebab dalam keterbatasan manusialah kuasa Allah menjadi sempurna. Karunia Allah cukup bukan berarti semua keterbatasan dihilangkan. Tetapi dengan karunia itu manusia menjadi kuat untuk mengatasi semua keterbatasannya. Ya, dengan adanya keterbatasan, maka Allah menyatakan kasih-Nya sehingga kita boleh merasakan, melihat, dan bisa bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang, ya, kuasa Allah dalam keterbatasan. Ya, kemarin kalian sudah menyebutkan keterbatasan kalian masing-masing, ya. Ada yang nggak bisa menggambar, nggak bisa melukis, ya, susah menangkap pelajaran, susah mengikuti pelajaran, dan lain sebagainya. Semua kita punya kelemahan, keterbatasan. Tapi di dalam hal itu semua, pasti Allah nyatakan kasih-Nya, nyatakan karunia-Nya. Asalkan apa? Asalkan kita berserah dan memohon kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, yang Bapak jelaskan. Siapa? Yang pertama tadi ada Yosua. Ya, Yosua tadi memohon kepada Allah. Akhirnya Tuhan beri dia kemenangan. Lalu ada Raja Hizkia yang tadinya mau mati, hampir mati, tapi tidak jadi. Justru dia diperpanjang umurnya, ya, 15 tahun lagi di bumi. Lalu ada siapa? Ada Petrus dan Yohanes.
kemudian ada Rasul Paulus, ya, yang terus memohon belas kasihan Tuhan. Nah, bagaimana karunia Allah nyata bagi kita? Ya, kita harus memohon dan berserah kepada Tuhan, ya, meminta dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak, itu penjelasan materi yang Mister berikan kepada anak-anak, ya. Mister berharap anak-anak semua mengerti, anak-anak semua memahami tentang bagaimana kasih karunia Allah dalam keterbatasan kita. Nah, sekarang Mister akan memberikan tugas kepada kalian. Tapi sebelumnya, kalau ada pertanyaan dari materi ini yang Mister sampaikan ini, boleh disampaikan lewat Google Classroom, ya. Nanti akan Mister jawab semua pertanyaannya. Oke, setelah itu kita mengerjakan tugas, ya. Ada 2 tugas yang Mister buat hari ini. Oke, kita dengarkan dulu tugasnya apa. Tugas agama Kristen bagian yang pertama. Buka buku cetak agama Kristen halaman 93 sampai halaman 96. Uji kompetensi 3. Kerjakan soal pilihan berganda dari nomor 1 sampai 20. Jawaban ditulis di buku agama Kristen. Setelah selesai difotoin dan dikirim di Classroom agama Kristen. Tugas agama Kristen bagian kedua. Buka buku lembar uji kompetensi atau LUK, bab 11 halaman 19 sampai 22. Kemudian dikerjakan soal pilihan berganda dari nomor 1 sampai 20. Jawaban ditulis di buku agama Kristen. Setelah selesai difotoin dan dikirim di Classroom agama Kristen. Nah, hari ini ada 2 tugas yang Mister berikan kepada anak-anak. Tugas yang pertama itu, ya, yaitu di buku cetak agama Kristen. Ya, anak-anak buka buku halaman 93 sampai 96, uji kompetensi 3. Nah, jawabannya ditulis di buku agama Kristen. Setelah itu nanti anak-anak difotoin, dikirim di Google Classroom. Mister akan buat di sana, ya, tugasnya. Yang dikerjakan hanya pilihan berganda saja dari nomor 1 sampai 20. Oke, itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu di buku lembar uji kompetensi atau LUK di bab 11. Ada di halaman 19 sampai 22. Yang dikerjakan hanya pilihan berganda. Ya, cara menjawabnya sama, ditulis di buku PS Agama. Tidak perlu tulis soal. Ya, yang ditulis misalnya 1 jawabannya A, ya, kalau 2 B, kalau 3 C, kalau 4 D, cukup itu yang ditulis. Setelah itu nanti difotoin dengan jelas dan dikirim ke WA Mister. Ya, dikirim ke WA Mister. Baik, anak-anak, itu saja yang menjadi pelajaran kita hari ini yang Mister berikan kepada kalian. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan lewat Google Classroom. Oke? Baik, sekarang anak-anak kita, ya, akhiri pertemuan kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mister akan memimpin doa kepada kita. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, pada hari ini kami sudah belajar tentang kuasa Allah dalam kelemahan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bersyukur, berserah kepada Tuhan. Sehingga kasih-Mu menjadi nyata bagi kami. Sehingga karunia-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat anak kelas 4 yang ada di rumah. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, kepintaran, kepandaian bagi mereka. Sehingga mereka terus berharap, berserah, dan mengandalkan Kau dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati Tuhan, studi mereka, tugas-tugas mereka, berkati orang tua mereka juga berkati. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.